warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maratu Soliha. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Sentuwono selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi. Di sini kami akan membahas tentang stres dan perubahan dalam perilaku organisasi. Stres adalah kondisi ketegangan seseorang yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu berat akan mengancam kemampuan seseorang dalam menghadapi lingkungannya. Konseling atau bimbingan dan penyuluhan juga dapat digunakan sebagai cara mengurangi stres, yaitu dengan membahas suatu masalah dengan karyawan, dengan maksud membantu karyawan agar dapat menangani masalahnya dengan baik. Dalam konteks perilaku organisasi, stres tidak sepenuhnya dapat dilihat dari sebagai hal yang negatif. Dari positifnya, stres merupakan peluang bila stres menawarkan potensi perolehan dalam bentuk meningkatnya kinerja. Yang kedua ada potensi sumber stres. Ada beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai potensi sumber stres, yaitu yang pertama, faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Yang ketiga, adanya perbedaan individu dalam menghadapi stres. Setiap individu memiliki respon yang berbeda dalam menghadapi stres. Ada 5 variabel yang dapat membedakan kemampuan individu dalam menghadapi stres, yaitu yang pertama, pengalaman kerja, yang kedua, dukungan sosial, yang ketiga, ruang lokus atau kendali, yang keempat, keefektifan diri, yang kelima, tingkat kepribadian orang dalam menyikapi permusuhan dan kemarahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Konsekuensi dari stres. Ada 3 kategori umum sebagai konsekuensi dari stres, yaitu gejala fisiologis. Gejala stres ini dapat menciptakan perubahan metabolisme, meningkatkan laju detak jantung dan pernafasan. Gejala psikologis. Stres juga muncul dalam bentuk keadaan psikologis seperti ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda. Gejala perilaku. Gejala stres terkait dengan perilaku mencakup perubahan produktivitas, absensi, dan bicara cepat. Cara mengolah stres ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan individu. Karyawan dapat memikul tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stresnya, contoh latihan non-fisik, relaksasi, dan lain-lain. Pendekatan organisasi. Faktor organisasi dapat dikendalikan oleh manajemen seperti tuntutan tugas dan peran, contoh meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Perubahan terencana merupakan yang dilakukan oleh organisasi dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kinerja organisasi jika perubahan tersebut terencana dan dikelola dengan baik. Ada 2 sasaran dari perubahan terencana, yaitu 1. Perubahan tersebut mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. 2. Perubahan itu mengupayakan perubahan perilaku karyawan. 7. Penolakan terhadap perubahan. Secara empiris, beberapa kajian tentang perilaku individu organisasi menunjukkan bahwa adanya penolakan organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Penolakan perubahan yang bersifat individual terkait dengan karakteristik manusiawi dan aspek psikologis. Ada 5 alasan mengapa individu menolak perubahan, yaitu yang pertama, kebiasaan, yang kedua, keamanan, yang ketiga, faktor-faktor ekonomi, yang keempat, rasa takut terhadap yang tidak diketahui, yang kelima, pengolahan informasi selektif. Selanjutnya, penolakan yang kedua yaitu penolakan organisasi. Organisasi menurut kodratnya bersifat konservatif. Organisasi cenderung sulit menerima perubahan karena ingin menjalankan apa yang selama ini mereka lakukan. Ada 6 sumber penolakan organisasi terhadap perubahan. Yang pertama, kelambanan struktural. Yang kedua, karena tidak menyeluruh. Yang ketiga, kelambanan kelompok. Yang keempat, ancaman terhadap keahlian. Yang kelima, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan atau status quo. Yang keenam, ancaman terhadap alokasi sumber daya yang mapan, yaitu mengatasi penolakan terhadap perubahan. Agen perubahan harus memiliki taktik yang tepat untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Ada 6 taktik yang dapat digunakan oleh agen perubahan dalam menangani keengganan penolakan terhadap perubahan. Atasi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama yaitu didik dan komunikasikan. Kedua, minta partisipasi. Ketiga, beri kemudahan dan dukungan. Yang keempat, rundingkan. Yang kelima, manipulasi dan kooptasikan. Yang keenam, paksakan. 9 yaitu politik perubahan.
Perubahan selalu menjadi aman bagi status quo. Oleh karena itu, secara inheren, perubahan menyeratkan kegiatan politis yang disebut sebagai politik perubahan. Dalam politik perubahan dikemukakan bahwa dorongan ke perubahan akan cenderung datang dari individu-individu yang baru bagi sebuah organisasi atau dari eksekutif yang sedikit tergeser dari struktur kekuasaan utama. Oleh karena itu, mereka cenderung mengadakan perubahan sedikit demi sedikit dan melakukan perubahan yang relevan dengan kemampuan yang mereka miliki. 10. Pendekatan untuk pengenalan perubahan organisasi. Ada beberapa pendekatan perubahan organisasi dapat digunakan untuk melakukan perubahan. 3 yang paling populer yaitu pertama, model pendekatan proses perubahan 3 langkah klasik menurut Leeuwenhoek. Menurut Leeuwenhoek berpendapat bahwa perubahan yang sukses berorganisasi hendaknya mengikuti 3 langkah, yaitu 1. Melelehkan atau unforesing status quo, yang kedua gerakan keadaan baru, dan yang ketiga membekukan refreshing perubahan baru untuk membuatnya permanen. Berdua, research tindakan mengacu kepada proses perubahan yang didasarkan pada pengumpulan data secara sistematik dan kemudian memilih tindakan perubahan yang didasarkan pada yang dinyatakan oleh data yang dianalisis. Riset tindakan memberikan metodologi ilmiah untuk mengelola perubahan terencana. Yang nomor 3, sekumpulan intervensi perubahan terencana yaitu dibangun atas dasar nilai-nilai jumlah humanistik demokratik yang berupaya memperbaiki keefektifan organisasi kesejahteraan karyawan. 11. Isu-isu perubahan kontemporer bagi manajer dewasa. Isu-isu tentang perubahan merupakan topik yang hangat di era globalisasi. Ada 3 isu perubahan yang menarik untuk dikaji, yaitu yang pertama, merangsang inovasi organisasi, yang kedua, menciptakan organisasi pembelajaran atau learning organization, yang ketiga, menciptakan sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management.